Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita berpegang dan mempertahankan apa yang kita diajarkan orang tua kita dan masyarakat yang di sekitar kita. Jadinya society yang di antara kita. Dan sangat susah sekali untuk kita itu menerima sesuatu yang atau ajaran yang bertentangan dengan yang kita percaya. Apalagi kalau itu ditanam di jiwa kita dari kita mulai masih kecil. Itu ide-ide agama, cara hidup, adat-adat, susah sekali memang untuk ditinggalkan. Atau tiba-tiba dicabut itu karpet dari kaki kita bahwa yang kita pelajari ini semuanya atau sebagian wrong, salah. Rasul-rasul zaman dulu juga mengalami hal seperti itu. Orang-orang yang kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, semuanya mengatakan pada rasul-rasulnya. Kaum Fir'aun melawan perubahan. Jadi apa yang mereka ketahui dari kecil dan dari bapak ibu atau dari masyarakat saat itu susah untuk dilepas. Walaupun dengan mukjizat itu kadang-kadang susah. Nabi Nuh bawa mukjizat. Nabi Isa bawa mukjizat pada Yahudi. Nabi Musa membawa mukjizat. Tapi susah bagi kelompok sebagian besar dari kaum nabi-nabi itu yang meninggalkan adat-adat dan kepercayaan mereka. Di Quran, surat Hud, surat Nuh, surat Al-A'raf, surat itu semua, surat apa namanya itu Yusuf, surat Yunus, semua itu menceritakan susahnya untuk mengubah adat kaum. Walaupun ada nabi-nabi itu membawa mukjizat. Nah, itu kehendak Allah. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa man yahdiyallahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, dalam proses kita berdakwah dan umat Islam berdakwah untuk menyebar atau mengajar umat dengan tariqah yang diridhai Allah, yang sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak tantangan. Apalagi kaum Syiah
yang sekarang ini menjadi kelompok yang lumayan besar lah, walaupun mereka minoritas dibandingkan Ahlus Sunnah. Nah, salah satu kepercayaan yang ditanam di kaum Syiah ini oleh perancang-perancang agama itu adalah keutuhan Al-Quran. Jadi Quran yang diturunkan Allah ini, yang Allah sudah berjanji untuk melindunginya sampai hari kiamat, itu mereka mengatakan bahwa ini Quran tidak benar, didistorsi oleh sahabat. Dengan dasar pengetahuan itu, maka mereka mengajar pengikutnya untuk menjauhi Quran. Makanya kaum Syiah itu susah untuk mereka baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Walaupun mereka sudah menyampai ke ayatullah tidak bisa. Kalau sholat cuma hanya Qul huwallahu ahad sama Fatihah, itu pun tidak benar bacaannya. Tapi ini, informasi ini dibantah sama Syiah. Mereka tetap melakukan taqiyah. Tidak, kita tidak mengakui bahwa Quran itu sudah didistorsi. Quran itu benar. Padahal di buku-buku mereka semua yang sudah terbongkar sekarang ini dengan zaman internet ini, semua mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang sudah tidak benar. Mereka mengatakan bahwa sepertiga dari Al-Quran itu yang sudah dihapus oleh sahabat itu tentang Ahlul Bait, tentang kita Syiah, pujian tentang Syiah. Dan sepertiga dari Quran itu maki-maki sahabat, melaknat sahabat. Dan 1/3 adalah syara'i' dan ahkam dan perintah Allah dan haram dan halal. Jadi Quran mereka mengatakan 17.000 ayat, yang ada 6.390 ayat kurang lebih. Jadi itu i'tiqad mereka. Tapi kita bicara kaum Syiah yang awam itu tidak percaya sama kita itu adalah pintar-pintar Anda lah. Kita tidak percaya, tidak mengatakan bahwa Quran itu sudah didistorsi. Itu semua taqiyah dilakukan, dan ini adalah buku yang kita pegang dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang mendistorsi itu Quran. Padahal di buku-buku mereka itu, di Al-Kafi mereka itu banyak. Ada buku namanya Fasl al-Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbul Arbab. Itu alim mereka, Nuri At-Tubrusi, yang kuburannya di dalam masjid supaya mengasih legitimasi terhadap itu Nuri At-Tubrusi itu. Padahal dia mubtadi' dan dajjal, dan mengatakan bahwa Quran itu sudah didistorsi. Saya tidak akan membawa contoh-contoh masalah perubahan kata Syiah, masalah perubahan Quran dan tidak otentiknya Quran itu panjang, itu sifat tafsir-tafsirnya mereka, tafsir As-Safi, tafsir Al-Ayyashi, tafsir Ali bin Ibrahim Al-Qummi, semuanya mengatakan Quran itu tidak benar. Tapi kalau kita bicara sama Syiah satu, enggak, kita tidak begitu, itu kadzab, itu semuanya kadzib. Nah, kalau ini pernyataan itu datang dari kita Ahlus Sunnah, tentu mereka tidak akan percaya. Tapi saya sekarang ini akan membawa sekali lagi
Kamal Al-Haidari yang mengatakan demikian. Ulama Syiah seperti Abul Qasim Al-Khu'i yang meninggal di Iran itu semuanya tidak berani mengatakan bahwa Quran itu benar. Kalau mereka mengatakan bahwa Quran benar, itu rontok, itu dia punya agama itu total sudah. Makanya Syiah itu dijauhkan dari Quran. Yang ada di Husainiyah cuma hanya maki-maki sahabat, tangis-tangisan tentang Husain. Itulah agama yang mereka anut. Kita buka Kamal Al-Haidari dan kita lihat apa kata dia. Coba kita buka Kamal Al-Haidari. Kita buka ya, Kamal Al-Haidari nomor 1, download desktop, download النتيجة واحدة عندهم وهم أنهم يزعمون أن Enggak, kita buka yang satu lagi yang sebelumnya. Masalah imamah dulu. Nah, ini Kamal Al-Haidari. Coba kita lihat apa kata Imam Kamal Al-Haidari tentang Al-Quran. Saya udah jelaskan nih, Kamal Al-Haidari ini sudah sebetulnya dia ini sudah mengingkari Imam 12 dan mengingkari ajaran-ajaran Syiah total. Tapi masih ada aja yang dia pegang itu masalah Imam 12, padahal dia sendiri mengatakan bahwa tidak ada bukti tentang Imam 12. Dia sekarang di dalam tahanan rumah. Kita lihat apa kata dia. وهذا أصل قرآني محدث وهو أن القرآن الكريم إذا عرض لشيء هل يدل على أهمية ذلك الشيء واهتمامه بذلك الشيء أو لا يدل. Ya, dia tanya kepada murid-muridnya yang di depannya dia ini, bahwa kalau Al-Quran menyebut sesuatu, apakah itu menunjukkan kepentingan hal itu apa tidak? Jadi Quran menyebut nyamuk atau gajah atau orang, sifat-sifat orang seperti dalam surat Al-Muddathir yang menyindir tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, "Dzarni wal mukadzibin." Terus apa di surat Al-Muzammil, itu semuanya itu surat Abu Lahab. Coba kita teruskan. Jadi dia mengatakan pokoknya intinya itu bahwa yang disebut di dalam Quran pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyebut sesuatu di dalam Quran itu ada kepentingan, ada sesuatu yang penting di situ. Kalau tidak akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya sama murid-muridnya, Anda akan bilang iya apa tidak? Coba kita teruskan. ماذا تقول؟ Apa yang Anda akan katakan? أجيبونا بنعم أو Jawablah لا أي dengan iya atau tidak. إذا قلتم لا إذن كيف تقولون هو المحور الأصلي وهو الكتاب الأساسي وهو دستور الإسلام وهو.
Kalau Anda bilang tidak penting, yang disebut nama Quran itu tidak sangat penting, bagaimana Anda, ya Syiah, mengatakan bahwa ini Quran dustur kita, panduan kita. Quran ini dari Allah dan kita berpegang pada Quran. Hidup kita itu diatur oleh Quran. Bagaimana Anda mengatakan seperti itu? Kalau apa yang disebut Quran itu Anda bilang tidak penting, tidak sangat penting bagi agama dalam Islam. Kita teruskan. وتستطيع أن تقول هذا الكلام إذا قلت لا؟ إذا لابد أن. Apakah Anda boleh mengatakan bahwa Quran itu adalah panduan kita? Kalau Anda bilang tidak, apa yang disebut oleh Quran tidak penting? تقول إذا عرض القرآن لشيء هذا معناه أنه يعطيه أهمية خاصة. Kalau Quran menyebut sesuatu, makanya artinya ada sesuatu kepentingan di situ. Ada sesuatu yang penting yang sampai Allah sebut itu, benda itu atau orang atau manusia atau binatang itu di dalam Quran. يعني يجعله من المباني الأساسية لمنظومته شنو؟ المعرفية. Jadi apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran itu adalah dasar daripada sistem pengetahuan dalam Quran itu. Ini apa kata Al-Haidari. فإذا ترك شيئا ولم يتعرض له. Ya, kalau itu Quran meninggalkan sesuatu dan tidak menyebut tentang sesuatu, apa artinya itu? شو تقولوا؟ Apa yang Anda akan katakan? Senyum-senyum. ها؟ Ini orang sebetulnya dia sudah tahu, sudah yakin bahwa imamiyah itu khayal itu. Tapi dia cuma tidak mau, ya menjaga supaya tidak menjadi vulgar, jadi menjadi terus terang kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya bisa lari dari dia karena ditanam tentang imamiyah dari kecil. Imam 12 itu. سكتوا ليش؟ Kenapa diam? Kenapa Anda diam? Nah, karena ini dia tahu bahwa ini orang-orang tidak akan menerima dari dia masalah imam 12 ini. Sekarang ini kan dia sebut imam 12 itu. Nah, kenapa? Ya enggak, kenapa diam? شنو؟ القرآن Quran. عرض لشنو؟ ها؟ عرض لأبي لهب. Nah, Quran menyebut Abu Lahab. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa imra'atuhu, istrinya dia, hammalatal hatab. قال تبت يدا أبي Lahabin wa tab. لا. بينكم وبين الله أبو لهب أهم في القرآن لو الإمامة الشيعية أهم؟ Antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abu Lahab yang disebut oleh Allah dalam Quran, ini Abu Lahab ini salah satu. Allah menyebut himar, menyebut nyamuk, menyebut gajah, semua disebut sama Allah dalam Quran. Sampai haid, perempuan disebut sama Allah. Apakah Abu Lahab lebih penting dari imam yang imamiyah yang ada di Syiah? Apakah lebih penting Abu Lahab dari imam Syiah? Kok Abu Lahab disebut tapi imam 12 tidak disebut sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa Anda akan berkatakan? أنتم تجعلوها إذا مو أهم من التوحيد فهي في عرض شنو؟ تقولون اللي ما عنده إمامة توحيده يقبل أو لا يقبل. Nah, Anda mengatakan bahwa yang tidak percaya dengan imamah, tauhidnya dia diterima oleh Allah apa tidak? Tidak diterima oleh Allah.
Imamah itu salah satu rukn ar-rakin min arkan al-Islam menurut dia, menurut Syiah. لا يقبل. إذن إن لم تكن أهم من التوحيد فهي شنو؟ شرط التوحيد. قد عرض لها القرآن أو لم يعرض. Nah, dia bilang, apakah Quran menyebut itu imam? Imam dua? Apakah Quran menyebut bahwa setiap masa harus ada imam yang meneruskan ajaran Rasulullah? Apakah ada? يلا جاوبون. Ayo, jawab. القرآن ها؟ لا تقول الرواية ها؟ Quran, jangan bicara riwayah. Kalau riwayah itu semuanya riwayat Anda itu riwayat tidak benar, riwayat palsu karangan manusia semua. Dan dia bilang Ahlus Sunnah itu punya Bukhari dan kita punya Al-Kafi. Kita berseberangan di situ. Tapi ini bukan Kafi, bukan Bukhari. Ini kita bicara tentang Quran. Kalam Allah di situ. رواية اختلفنا فيها. هو عنده بخاري وأنا عندي شنو؟ Nah, كافي. kita punya تنحل Kafi, المشكلة mereka ولا punya ما تنحل؟ Bukhari. المتفق عليه وين؟ Yang disepakati oleh kita itu antara Syiah sama Sunnah adalah mana? Al-Quran. قرآن. ائتني بآية من القرآن قال ضرورة وجود إمام في كل زمان. Nah, ini dia bomnya ini. Ini adalah bom atom di atas kepala Syiah. Bawa sini sesuatu ayat yang mengatakan bahwa kepentingan tentang wujudnya imam setiap zaman dari Quran. Bawa sini tuh hadis itu. Apa itu riwayat? Apa itu namanya? Ayat. Jangan bilang riwayat. Riwayah-riwayah Kafi dan man la yahdurul faqih dan sebagainya itu. قل لي هذا ما يريد أصلا يذكر الأسماء، ما يريد الاسم. Nah, dia bilang, nggak usah nyebut-nyebut imam-imam 12 itu. Sebutlah bahwa setiap masa harus ada imam. Tanpa nama-nama tidak apa-apa, dia bilang. ولكن قال ترى يوجد إمام معصوم في كل شنو؟ ها؟ زمان. Ayat yang mengatakan ada imam maksum di setiap zaman, setiap masa. Itu yang dia cari. وين عندك هيك آية في القرآن؟ Mana ada ayat di Quran? عندك؟ Anda ada, Anda punya. Anda لا punya. تقرأ لي بأنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Jangan membaca bahwa yauma nad'u kullu inasin bi imamihim. Imamihim, jadinya jangan mengatakan ayat itu di surat Ibrahim itu yauma nad'u kullu imamin bi ummatin bi imamihim. Kita memanggil semua umat dengan imamnya. Itu arti imamnya itu adalah Qurannya mereka atau bukunya mereka, bukan imam 12 maksum. تقول لي بأنه روايات، شو سوى بالرواية؟ Nah, terus itu ditafsirkan dengan riwayat. Apa artinya riwayat? Gak ada artinya, itu buatan tidak, buku-buku mereka cuma tidak ada yang sahih semuanya. خو ندعو بإمامهم، خو إمام زمان كل إمام. Imam zaman kul imam. Setiap zaman ada imam. Oke, tapi imam maksum di setiap zaman itu mana buktinya dalam Quran? هذه إشكالية الطرف الآخر. Ini adalah problem dari at-taraf al-akhir. At-taraf al-akhir itu Ahlus Sunnah yang menantang kita dengan itu. Ahlus Sunnah bilang kita mau percaya, tapi ada di Quran apa tidak? التفتوا إليها وابحثوا. هو ما يقول بأنه أساسا أنا لا أقبل. Nah, Ahlus Sunnah mereka tidak mengatakan bahwa kita tidak terima. Itu Imam 12. Cuma saya mau bukti. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadinya Ahlus Sunnah mau percaya, tapi mana buktinya? Dia pun juga begitu si Kamal Al-Haidari itu. Mana buktinya? إذا جاءت آية في القرآن في ضرورة الإمامة أنا أرفض الإمامة. يقول أين في القرآن؟ إذا قلتم لم يعرض القرآن إذا من الأصول المعرفية الإمامة أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. إذا هي على حد التوحيد، على حد النبوة، على حد المعاد، أليس مئات الآيات وردت في هذه الأصول؟ Nah, dia bilang kalau umpamanya imamah itu
asal dari usuluddin. Kalau kita tidak percaya, makanya kita tidak percaya dengan tauhid. Tauhid Allah, la ilaha illallah. Allah satu, itu ada ratusan ayat di Quran. Al-adl, Allah adil, ada ratusan di Quran. Ayat-ayat yang menyebut itu. Tapi ini tidak ada Imam 12 ini. أنت في إثبات توحيد الله تحتاج إلى الرواية؟ Nah, untuk Anda untuk membuktikan tauhid Allah, apakah Anda perlu riwayah? Perlu hadis? Tidak perlu. فاعلم أنه لا إله إلا هو اعلم، ketahui bahwa innahu la ilaha illallah. توحيد. نبوة بلي، معاد مئات الآيات. Nubuah, nabi-nabi, ada ratusan ayat. Al-Ma'ad, Yaum al-Akhir, itu ada ratusan ayat. Itu adalah usuluddin di Syiah. At-Tauhid, Al-Adl, Al-Ma'ad, apa namanya itu lagi, ada 5 itu. Itu semuanya ada, kecuali imamah. Imam 12 tidak ada. آية واحدة Satu ayat. في الإمامة Satu الخاصة ayat الشيعية. dari imamiyah yang khusus تقول له diyakini Syiah. قرآن قايل، قول له وين؟ وين؟ إن عدة الشهور عند الله Dia nyebut surat Al-A'raf itu, inna iddat asyhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal ard. Jadinya itu urusan bulan itu adalah 12 bulan di sisi Allah itu. Iddat asyhur, iddatnya itu 1 tahun berapa bulan itu indallah 12 bulan. Itu mau dianggap 12 imam. Apa urusannya 12 bulan dengan 12 imam? 12 شهرا عدد الأئمة 12. Iddat asyhur 'inda Allah 12 syahran. Oleh karena itu imam ada 12. Baini wa bainak, dia bilang bainak wa bain Allah. Apakah ini omongan benar? Jadi kalau ada umpamanya Nabi Ibrahim anaknya 12, makanya imam harus ada 12. Pengikut Isa bin Maryam 12, maka imamnya harus 12. Itu qiyas ma'al fariq. Jadinya mengukur satu dengan satu hal dan satu hal dengan fariq, dengan sesuatu yang berbeda total. وبين الله هذا منطق هذا. Ada mantak itu, apakah itu logik? Dia bilang mengatakan 12 bulan itu 12 imam. آية مرتبطة شنو؟ بالشهور. بعدة الشهور. عدة الشهور. وشنو علاقتها بعدد شنو الأئمة؟ علاقته بعدد الأئمة؟ لعله في الباطن مرتبطة ولكن ini dia bilang la'allahu fil batin. Syiah kan selalu mengatakan bahwa Quran itu ada tafsir zahir, yang zahir al-ayat, jadi kita ketahui dari kata-kata ayat jelas, atau dengan batin. Kalau batin, mereka mengatakan bahwa arti batin itu ada 70 arti. Dari setiap satu dari 70 ada 70 lagi. Jadi ada ribuan arti batin dengan untuk setiap ayat dalam Quran. Itu saya ingat satu orang liberal mengatakan bahwa orang menafsirkan Quran itu masing-masing berbeda menafsirkannya. Sunnah menafsirkan beda, Syiah menafsirkan beda, Sufi menafsirkan beda, Ahmadiyah, ini semuanya menafsirkan beda-beda, masing-masing merasa bahwa mereka itu benar. Jadi apakah Allah itu adalah kufur? Kalam kafir itu kalam kufur namanya, mengeluarkan orang dari millah. Jadinya Allah Subhanahu wa taala mengirim kitab, buku yang harusnya difahami oleh semua manusia yang just, yang adil, yang bisa memahami arti Quran dalam zahirnya. Itu Allah menurunkan surat Quran yang akan berhenti membuat kekacauan di bumi ini. Jadinya masing-masing menafsirkan dan bekerja sesuai dengan pemahamannya dia terhadap Quran. Berarti Allah tidak adil dong. Menurunkan Quran untuk orang bertingkai masing-masing menafsirkan dengan tafsir yang dia percayai, dia yakini, terus dia bilang bahwa ini adalah tafsir kita yang benar.
seperti takwil-takwil yang dikerjakan sama Syiah ini. Tafsir batini. Batini itu dari sesuatu yang tidak zahir. Dan yang mengetahui zahir batini ini adalah kepala yang orang-orang berkonde seperti si Kamal Haidari ini. Jadinya tidak ada dhawabit, tidak ada patokannya. Umpamanya tin wa zaitun, bukan buah tin, bukan zaitun, dianggap ini adalah Husain, Hasan dan Husain. Banyak ayat-ayat yang ditafsirkan seperti itu. Kita teruskan. حسب قواعد الظاهر مرتبطة لو ما مرتبطة لا علاقة لها. شو علاقة؟ لا ما هو مرتبط. إني جاعلك للناس إماما. Nah, ini adalah satu ayat lagi yang dipegang sama Syiah untuk membuktikan imamah. Wa idza btala Ibrahim rabbuhu fa'atam bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan bahwa menyampaikan kepada Nabi Ibrahim setelah Allah menurunkan berapa hukum-hukum agama, wa idza qulna li Ibrahim وإذ قال رب وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Jadinya Allah menyampaikan ke Ibrahim kalimat, yaitu hukum-hukum, fa'atammahun. Terus lepas itu Ibrahim melakukan itu, menerima itu kalimat itu. Allah bilang, inni ja'iluka linnas imama. Saya telah akan membuat Anda sebagai imam, tauladan. Itu dianggap satu ayat yang membuktikan 12 imam. Apa urusannya? Allah mengatakan Ibrahim imam. Apa urusannya dengan Al-Hasan Al-Askari atau Muhammad Al-Jawad atau Ali Ridha? Apa urusannya? Ini Allah bicara dengan Ibrahim. Ini maksudnya si Kamal Haidar itu seperti itu. وهاي الآية مربوطة بمن؟ بإبراهيم. ها؟ بإبراهيم. عد جابها الإمام الجواد مولانا. Apa urusannya dengan Imam Jawad? بينك وبين وجه الرابط شيء آخر. شنو وجه الرابط؟ أين تذهب؟ وين تذهب؟ للرواية. إذا وصلنا للرواية هو يقبل منظومته الروائية وأنت تقبل شنو؟ منظومته. ما حل. tidak benar. Riwayat-riwayat tidak benar. هي يستدلون القرآن. التفتوا جيدا. القرآن قال الصلاة ورسول الله بين عدد ركعاتها. Mereka juga melakukan qiyas bahwa salat itu subuh 2 rakaat, zuhur 4, asur 4, maghrib 3, isya 7. Itu Allah enggak sebut di Quran. Jadinya karena salat itu tidak rakaat-rakaat salat itu tidak disebut di Quran, makanya imam-imam ini tidak disebut di Quran. Sama aja. Itu adalah salah satu dalihnya mereka dan argumentasi mereka. Itu dengan mereka itu Syiah itu diajarin ilmu kalam, filsafat. Jadinya dengan filsafat itu melintirkan, menyekek ayat-ayat dari dipelintir, terusnya dibuat sebagai dalil-dalil untuk membuktikan akidah mereka. Nah, ini yang dikatakan bahwa tadi dia sebut apa itu عجيب أنت تقيس الصلاة بالإمامة. Dia bilang ajib, Anda mengukur salat dengan imamah. Salat itu menurut dia itu furu', dan berapa rakaat itu adalah far'al minal furu', bukan asal yang usuluddin. الصلاة من الفروع وعدد ركعاتها من فروع الفروع. وعدد ركعاتها من فروع. هذا قياس مع الفارق لو مو مع الفارق. قياس مع الفارق. شنو مولانا؟ والله مثل الصلاة ما بين شرائطها. هو يقبل الإمامة مثل شنو؟ ثم في النتيجة القرآن الكريم قال شنو؟
يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فأصل الصلاة ثابتة شنو؟ قرآنيا. Jadi di Quran asal salat ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat wa aqimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azamu ajra wastaghfirullah wallahu ghafurur rahim, surat Al-Muddatsir. Itu salat itu ada di dalam Quran. Nah, furu'nya, rakaat-rakaatnya Rasulullah menjelaskan. Tapi mana imam adalah di Quran supaya dijelaskan sama Rasulullah furu'nya. Rasulullah tidak pernah menyebut imam-imam. Ini Imam Al-Kamal Al-Haidari ini menyekak orang-orang murid-murid yang disebut. Ini murid-muridnya ini semuanya ini kelihatannya nanti bakal ثبت لي أصل الإمامة شنو؟ buktikan قرآنيا. asal imamah dari Quran. أتحداكم علميا dari Quran. أن تثبتوا أصل الإمامة قرآنيا. Dia bilang saya menantang Anda kalau Anda bisa membuktikan asal al-imamah dari Quran. Berarti di sini ini kita udah nggak usah bicara imamah, wahai Syiah, jangan ngomong imamah. Jangan ngomong imamah karena Anda akan mencari riwayat-riwayat terus memelintirkan ayat-ayat didukung diterjemahkan dengan riwayat-riwayat yang semuanya tidak benar, yang tidak ada sanadnya untuk membuktikan imamah. Ini orang udah cukup untuk apa kata dia ini sudah cukup untuk membatalkan sesuatu namanya imamah. Imam 12 itu. حتى ليست مثل الصلاة. Nah, ini salah satu video yang saya tadi ada video lagi satu setelah ini masalah tentang Kamal Al-Haidari juga. Coba kita lihat. النتيجة واحدة عندهم، وهم أنهم يزعمون أن القرآن محرف. رواية أخرى. Nah, ini masalah Al-Quran yang tidak otentik dan yang sudah didistorsi oleh sahabat. Hasil daripada akidah-akidah Syiah yang tidak ada di Quran, yang tidak dibuktikan, tidak ada dalilnya dari Quran, hasilnya lancangnya Syiah untuk mengatakan bahwa Quran adalah palsu. Seperti yang saya sebut tadi di awal rekaman ini, bahwa Nuri At-Tubrusi yang dikubur di satu masjid di Mashhad atau di mana untuk menghormati ini orang, padahal mereka tahu bahwa ini orang Dajjal, mengatakan bahwa Quran tidak otentik. Dari mulai Kulaini, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Al-Mufid, At-Tusi, Ni'matullah Al-Jazairi, An-Nuri At-Tubrusi, Al-Khoi, Abul Qasim, semuanya mengatakan bahwa Quran tidak otentik. Tapi kenapa you mengerjakan ini Quran ini, beribadah dan beribadah dengan Quran yang tidak benar ini? Kenapa? Menurut mereka kita harus ikutin Quran ini sampai nanti Al-Mahdil Muntadhar turun dengan bawa Quran yang asli. Ali bin Abi Thalib, dia waktu sholat, setelah dia umpetkan Quran itu dengan cucu-cucunya dia sampai nanti Imam Mahdi keluar mungkin akhir zaman, hari kiamat, itu dia beribadah membaca Quran apa? Kalau dia imam maksum, kenapa waktu dia jadi khalifah berkuasa nomor 1 di negara Islam, dia tidak mengeluarkan itu Quran itu yang benar, itu yang menurut Syiah 17.000 ayat.
Itu semuanya kan kontradiksi. Semuanya itu kan karangan. Coba kita lihat apa kata Imam Al-Haidari ini yang akan mengerontokkan juga urusan Quran tidak otentik, hasil daripada akidah Syiah yang tidak ada di Quran sama sekali. Makanya mereka melancang mengatakan bahwa Quran itu palsu karena tidak ada Imam 12, ma'sum dan sebagainya. نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام. Dia mengatakan bahwa semua buku-buku di Syiah ini dan ulama Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran turunnya itu athlath, sepertiga. Ya, thuluthun fina wa fi aduina. Sepertiga dari Quran itu adalah tentang kita Ahlul Bait, ya, dan Syiah, dan tentang musuh-musuh kita. Memuji-muji Syiah dan Ahlul Bait dan memaki-maki sahabah al-murtad, itu yang murtadin itu. Terus yang thuluth lagi adalah amthal wa qisas. Misal amthal itu perumpamaan dan apa namanya itu, cerita-cerita. Dan sepertiga dari Quran adalah sunan wa syara'i', hukum-hukum Islam, halal, haram dan sebagainya. Itu mereka semuanya percaya dengan itu. Jadi Quran itu ada 17.000 ayat, yang ada sekarang ini cuma sepertiga. التفتوا لي جيدا أعزائي، هذه الروايات هي المنشأ الأصلي لادعاء التحريف من بعض عوام علماء الشيعة. Ini adalah dasar daripada awam ulama Syiah. Awam ulama Syiah itu berarti orang-orang ulama yang mengatakan ulama, ya. Terusnya mereka propagate, berdakwah dan menyebar ini kata-kata ini, omongan-omongan ini yang Quran sudah distorsi. Bayangkan, Nasrani mengatakan bahwa kitab kita ini kitab benar, Yahudi mengatakan kitab kita benar. Ini Muslim katanya mengaku Muslim, tapi mereka mengatakan bahwa kitab kita tidak benar. Semua agama di dunia ini membela buku-bukunya, walaupun buku-bukunya itu sudah didistorsi, sudah tidak benar, tapi ini Quran yang otentik, yang seperti Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, mereka mengatakan bahwa Quran ini sudah didistorsi oleh sahabah, musuh-musuh Ahlul Bait. Wa aquluha sarihatan wala akhsha. Nah, dia mengatakan bahwa saya akan sebut sebenarnya dan saya tidak peduli, tidak takut saya. Tapi dia juga terancam sebetulnya. هاي الروايات لأنه ورد فيها ماذا؟ ربع فينا، وعندما جاء إلى الآيات وجد آية فيهم أو لم يجد؟ لم يجد. قال إذن ماذا فعلوا بالقرآن؟ حرفوا القرآن. Nah, mereka mengatakan bahwa seperempat dari ayat-ayat ini adalah pujian terhadap kita, Syiah dan Ahlul Bait. Setelah mereka buka Al-Quran tidak ada, maka mereka mengatakan bahwa Quran itu sudah muharraf, dipalsukan oleh sahabah. المحدث النوري. Nah, ini yang mengatakan itu adalah Muhaddits An-Nuri At-Tabrasi Ad-Dajjal. طبعا انتم وجدتم هذا ده يغرق سفينة أهل البيت اللي رووها هذه الشجرة بدمائهم. Dia bilang bahwa ini Nuri Tubrusi, dan orang-orang yang mengatakan Quran ini palsu adalah menenggelamkan riwayat Ahlul Bait yang mereka bela dengan darah dan nyawa mereka. Ahlul Bait tidak mengatakan bahwa Quran itu palsu. Ini Nuri Tubrusi Dajjal mengatakan bahwa Quran palsu. Dia mendiskredit dan menjatuhkan citra Ahlul Bait karena dia mengatakan bahwa ini riwayat-riwayat ini dari Imam As-Sadiq, Abu Ja'far, Ja'far As-Sadiq.
Berarti si Nuri Tubrusi dan semua Syiah yang mengatakan Quran palsu itu mengklaim bahwa Ahlul Bait itu yang mengatakan bahwa Quran itu palsu. هذه ده يجعل فيها الطعنة وهو أن أهل البيت قائلون ماذا؟ بتحريف القرآن. Nah itu dia mengatakan bahwa Tubrusi ini dan semua orang yang percaya dengan kepalsuan Quran itu mereka menusuk Ahlul Bait. Dan mereka mengatakan bahwa ini riwayat Ahlul Bait yang mengatakan ini Quran palsu. وانتم الآن ارجعوا إلى كل القنوات اللي دا تضرب عمق التشيع دا تضربه من أي بعد عزيزي أنكم تقولون بماذا؟ تحريف القرآن. بتحريف القرآن. وأنت ما تستطيع مولانا ما تستطيع ماذا تفعل يعني للمحدث النوري ماذا تفعل له؟ Di semua channel-channel mereka mengatakan bahwa Quran palsu. Mereka berpegang pada buku yang diciptakan oleh Nuri At-Tabrasi itu. Fasl al-Khitab fi itsbat tahrif Rabbal Arbab. Apa yang mereka bisa katakan? Semua orang menghormati ini Nuri At-Tabrasi ini. ماذا تفعل له يعني؟ Apa yang Anda lakukan? في النتيجة تقول مو من علمائنا أخو من علماء جزء. Dan dia dari ulama kita ini Nuri حتى وجدت في بعض القنوات رايحين مصورين مولانا وين مدفون في Ini kuburannya si Nuri Tubrusi ini. Ini dia Nuri Tubrusi ini nih, di atas sebelah kanan ini. Ad-Dajjal al-Mal'un ini yang mengatakan Quran palsu, mengklaim dari Ja'far as-Sadiq. Riwayat Ja'far as-Sadiq. Ini dia Dajjal. La'natullah alaihi al-kalb. حرم أمير المؤمنين قالوا بيني وبين الله إذا هذا ما إلى قيمة علمية لا عاد ايش يدفنوه في أقدس مكان عند الشيعة حتى يقنعوا الآخر أنه لا يابا هذه كلها تقية يقولون احنا بنقول بالتحريف وإلا واقعهم شنو؟ mereka bilang ini kita buat taqiyah aja, mereka mengatakan tahrif. Semua ditaruh di selimut, bawahnya selimutnya taqiyah. Hukum-hukum ditaruh. Bagaimana ada mengatakan mereka ada suatu madhab namanya Ja'fari kalau isinya semuanya taqiyah. Satu fatwa dibuat 3-4, 2-3-nya taqiyah, yang satu yang benar. Kita tahu dari mana yang benar. Hukum-hukum aja. Fatwa-fatwa itu ya dibuat satu taqiyah, satu tidak taqiyah. Mana yang benar? يقول بالتحريف. هذا كلام من أعزائي؟ كلام السيد إمام قدس الله نفسه. هذه الروايات هي المنشأ الأصلي لادعاء التحريف من بعض عوام علماء الشيعة وأقولها صريحة ولا أخشى. Dia bilang bahwa ini riwayat-riwayat ini ya sumbernya adalah dari awam ulama Syiah. Jadinya awam, orang awam tapi ulama. Wallahil azim ya, saya bersumpah dari sekitar 10 tahun saya ini mempelajari ini Syiah ini ya. Gak ada satupun orang kecuali ini orang-orang yang sudah tobat ini seperti Kamal al-Haidari, Hussein al-Muayyid dan sebagainya. Halo Dil. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dil, ente kasih ana 1/4 jam, ana selesaikan rekaman di video ini, nanti ana telepon ente. Oke. Ya. هاي الروايات لأنه ورد فيها ماذا؟ ربع فينا وعندما جاء إلى الآيات وجد آية فيهم أو لم يجد قال إذن ماذا فعلوا بالقرآن؟ حرفوا القرآن. حرف القرآن. lihat ini. Fasl al-Khitab fi itsbat tahrif kitab Rabbal Arbab. Fasl al-Khitab ini adalah bukunya, judul bukunya ya. Ada di dalamnya itu ada 2000 riwayat dari Ahlul Bait. Ja'far as-Sadiq dari mungkin kebanyakan dari Ja'far as-Sadiq yang mengatakan Quran itu muharraf. Dasarnya juga riwayat-riwayat dari Al-Kafi. Judulnya buku ini sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah buku yang membuktikan tahrif kitab Rabbal Arbab, buku Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukunya yang membuktikan, buku namanya pembuktian distorsi buku Allah Subhanahu wa taala, Rabbal Arbab, kitab Rabbal Arbab.
Allah yal'anak ya Nuri Tubrusi. Jadi saya udah bilang, saya sudah mempelajari ini, Syiah ini, buku-buku ini saya sebagian besar saya udah baca semuanya. Wallahi, kita baca buku-buku ini, ya, semua dari mulai Al-Kafi, ya, yang jelas Al-Kafi. Waktu saya pertama baca buku Al-Kafi dari A sampai Z, saya merasa bahwa ini bukan Islam. Saya merasa saya ini mendapatkan informasi yang membuat saya shock tentang buku yang tidak ada, yang semuanya diklaim bahwa Ja'far Shadiq yang menyampaikan riwayat itu. Padahal Ja'far Shadiq tidak pernah dan tidak ketemu sama orang-orang yang merancang ini agama ini, dari Zurara bin A'yun bin Sinsin, Jabir al-Ju'fi, Al-Hakamu bin Hisham, Abu Mukhnif Al-Waqidi. Semua itu orang yang mengarang ini buku-buku Al-Kafi ini dari Kufah itu, dari Irak. Rasulullah pernah mengatakan bahwa syar syaitan itu datangnya dari timur. Dia mengarah jarinya, dia itu diarahkan kepada Irak. Sampai sekarang Irak ini tempatnya fitnah dan Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Syiah, Al-Mutakallimin, Al-Sufiyah, itu semuanya datangnya dari Syiah. محدث النور. السبابة انتم وجدتم هذا ده يغرق سفينة أهل البيت اللي رووها هذه الشجرة بدمائهم. هذه ده يجعل فيها الطعنة، وهو أن أهل البيت قائلون ماذا؟ بتحريف. Jadi dia ulang lagi ini bahwa ini orang adalah menenggelamkan kapal yang Ahlul Bait telah mengorbankan dirinya dan darahnya untuk menyampaikan ini, Quran ini. Dia bilang palsu, makanya dia menusuk Ahlul Bait dan dia diskredit Ahlul Bait. Ini katanya sampai sekarang ini kita terjemahkan apa kata Kamal Al-Haidari في القرآن. وانتم الآن ارجعوا إلى كل القنوات اللي تضرب عمق التشيع، تضربه من أي بعد عزيزي. أنكم تقولون بماذا؟ تحريف القرآن. بتحريف القرآن. وأنتم ما تستطيع ما تستطيع. ماذا تفعل يعني للمحدث النوري؟ ماذا تفعل له؟ Anda tidak bisa melakukan ماذا apa-apa تفعل له؟ tentang Muhaddits Nuri. في النتيجة تقول مو من علمائنا أخو، من علماء الجزء. Dari ulama kita. حتى وجدت في بعض القنوات رايحين مصورين مولانا وين مدفون في مدخل حرم أمير المؤمنين، قالوا بيني وبين الله إذا هذا ما إلى قيمة وعلمية لعد ليش يدفنوه في أقدس مكان عند الشيعة. شوفوا حتى يقنعوا الآخر أنه لا يابا، هذه كلها تقية يقولون احنا ما نقول بالتحريف، وإلا واقعهم شنو؟ يقول بالتحريف. هذا كلام من أعزائي؟ كلام السيد الإمام قدس الله نفسه. Jadi semua Syiah tidak bisa mengingkari An-Nuri At-Tubrusi bahwa mereka mengatakan yaquluna bi tahrif Al-Quran. Jadi yang kita sudah lama ceritakan bahwa ini adalah akidah Syiah, ini adalah agama Syiah, imamah yang tidak ada di Quran dan tahrif Al-Quran. Kita sudah sering sekali dan mengatakan seperti ini, tapi ya la hayata liman tunadi, tidak ada akan percaya sama kita. Mereka akan mengatakan bahwa ini taqiyah, ini kadzib, ini macam-macam. Tapi ini Kamal Al-Haidari sudah mengasih tahu yang sebenarnya. Mereka itu percaya dengan tahrif Al-Quran. Orang yang tidak punya Quran, saya bilang kan, Nasrani memegang Quran, Tauratnya, Yahudi memegang Injil, Nasrani memegang Injilnya, Yahudi membela Tauratnya. Tapi ini yang mengatakan Muslim bersyahadat, dia mengatakan bahwa Quran kita palsu, Nabi kita, istrinya nakal,
berzina, sahabatnya khain dan murtad. Inilah kata Syiah. Sedangkan Nasrani membela-bela Tauratnya, Injilnya, Yahudi membela Tauratnya, dan mereka memuja-muji 12 Hawariyin, itu pengikut Yesus 12 dipuja-puji. Pauls Pauls itu yang tiba-tiba memerangi Isa bin Maryam, tiba-tiba jadi rasul, itu dipuji-puji, dan mereka ada bukunya itu di Taurat wal Injil. Tapi ini Syiah ini mengatakan bahwa Qurannya palsu. Orang yang mengatakan Quran palsu itu kafir, bukan muslim. Menurut semua ahlul ilm, semua ulama yang mengatakan bahwa satu huruf dari Quran itu tidak benar, itu kufur bawah. Harus tobat. Kalau dia mati dengan keadaan percaya yakin seperti itu, dia kafir, mukhallad jahannam wa bi'sal masir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.